Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agnes Tasya dengan NPMG 1 D019030. Tugas instrumentasi biomedis mengenai anatomi dan fisiologi. Di mana anatomi dan fisiologi sistem organ dalam tubuh. Di sini saya akan menjelaskan 3 sistem, yaitu sirkulasi, respirasi, dan pencernaan. Di mana pada sirkulasi itu terdapat jaringan atau organ tubuh, antara lain jantung dan pembuluh darah, di mana fungsi utamanya membawa darah ke seluruh tubuh. Kemudian ada respirasi, yaitu hidung, paring, laring, bronkitis, dan paru-paru. Dan juga ada trakea, yang fungsi utamanya mengubah CO2 menjadi O2 atau sebaliknya, dan juga untuk mengatur kadar hidrogen. Dan yang ketiga ada sistem pencernaan, yang terdiri dari jaringan mulut, kerongkongan, lambung, usus, kelenjar pencernaan, pankreas, hati. Fungsi utamanya untuk mencerna makanan, menyerap makanan, dan garam juga air. Pada sirkulasi sistem pertama yaitu sirkulasi. Sistem sirkulasi itu merupakan suatu sistem transportasi yang tugasnya untuk mengedarkan semua sari makanan dan oksigen O2 ke jaringan tubuh, dan juga mengembalikan karbon dioksida CO2 ke paru-paru dan zat sisa metabolisme ke ginjal, serta mengedarkan hormon untuk kelangsungan hidup sel tubuh. Pada sistem sirkulasi itu, yang pertama ada jantung. Jantung itu memiliki anatominya, antara lain adalah ada aorta yang merupakan arteri besar yang terhubung dengan bilik jantung kiri, dan ada vena cava superior yang merupakan pembuluh darah yang terhubung dengan atrium kanan. Ada juga katup tricuspid yang mengatur aliran darah yang ada di serambi dan bilik kanan. Ada juga katup aorta yang mengatur aliran darah kaya oksigen yang mengalir dari bilik kiri ke aorta. Ada juga katup mitral yang menjaga agar aliran darah tidak mengalir dari vertikal kiri ke atrium kiri. Ada juga katup pulmonal yang mengatur aliran darah yang ada di serambi dan bilik kiri. Sedangkan fisiologi jantung itu sendiri, jantung dapat dianggap sebagai dua bagian pompa yang terpisah terkait fungsinya sebagai pompa darah, di mana masing-masing terdiri dari satu atrium dan ventrikal kiri dan kanan. Berdasarkan sirkulasi dari kedua bagian pompa jantung tersebut, pompa kanan berfungsi untuk sirkulasi paru, sedangkan bagian pompa jantung yang sebelah kiri berperan dalam sirkulasi sistemik untuk seluruh tubuh. Kedua jenis sirkulasi yang dilakukan oleh jantung ini adalah suatu proses yang berkesinambungan dan berkaitan sangat erat untuk asupan oksigen manusia demi kelangsungan hidupnya. Darah masuk ke atrium kanan dan melalui katup tricuspid menuju ke vertikal kanan, kemudian ke paru-paru melalui katup pulmonal. Jantung sendiri berperan sebagai alat pemompa darah dan terletak di rongga dada sebelah kiri. Jantung dibungkus oleh 3 lapisan, yaitu endokardium, miokardium, dan perikardium. Selanjutnya ada pembuluh darah, di mana pembuluh darah memiliki analogi sebagai berikut. Pembuluh darah adalah sarana untuk mengedarkan darah ke seluruh bagian tubuh. Terdapat 2 jenis pembuluh darah, yaitu arteri dan vena. Arteri adalah pembuluh yang berperan sebagai pengangkut darah yang keluar dari jantung. Tekanan darah di pembuluh memiliki muatan cukup besar terhadap dinding pembuluh. Agar dapat menahan tekanan tersebut, arteri harus mempunyai dinding yang cukup tebal dan elastis. Letak pembuluh arteri lebih ke dalam jaringan tubuh, sedangkan vena atau pembuluh balik adalah pembuluh yang membawa darah menuju jantung. Di sepanjang pembuluh vena terdapat katup-katup yang mencegah darah kembali ke jaringan tubuh. Pembuluh vena terletak lebih ke permukaan jaringan tubuh. Dengan pengelompokan pembuluh darah adalah ada arteri, vena, dan kapiler. Sedangkan untuk fisiologi dari pembuluh darah adalah pertama arteri. Pada arteri, darah akan dibawa dengan tekanan tinggi ke jaringan. Untuk ini arteri mempunyai dinding yang tebal dan kuat, karena darah mengalir dengan cepat pada arteri. Kemudian ada arteriola yang merupakan cabang kecil dari arteri, masih bagian arteri,
yang berfungsi sebagai kendali darah yang dikeluarkan ke dalam kapiler. Kemudian ada kapiler. Pada kapiler akan terjadi pertukaran cairan, zat makanan, elektrolit, hormon, dan bahan lainnya antara darah dan cairan interstisial. Kemudian ada venula yang mengumpulkan darah dari kapiler secara bertahap dan menggabungkannya menjadi vena yang semakin besar. Kemudian yang terakhir ada vena yang merupakan saluran penampung dan pengangkut darah dari jaringan kembali ke jantung karena tekanan pada sistem vena yang sangat rendah. Ya, ada darah. Di mana anatomi darah? Yaitu darah merupakan komponen yang unik. Darah merupakan satu-satunya jaringan cairan dalam tubuh manusia. Pada dasarnya, darah adalah jaringan ikat yang kompleks, di mana sel-sel darah hidup yang terbentuk dari berbagai macam unsur pembentuk darah. Darah adalah cairan yang lengket dan buram dengan rasa logam yang khas. Dari warna tergantung pada jumlah oksigen yang dibawanya. Darah kaya oksigen berwarna merah tua, dan darah yang mengandung sedikit oksigen akan berwarna merah pudar. Dan dari berat, darah lebih berat daripada air dan sekitar 5 kali lebih tebal atau lebih kental. pH dari darah sedikit basah dengan pH antara 7,35 hingga 7,45. Suhu darah antara 38 derajat Celcius. Selalu lebih tinggi dari suhu tubuh. Darah jika diamati melalui mikroskop cahaya, sel darah merah akan terlihat berbentuk cakram. Sedangkan sel darah putih berbentuk bulat, bernoda, mencolok, dengan beberapa trombosit yang tersebar terlihat seperti puing-puing. Mana ada eritrosit. Eritrosit atau sel darah merah berfungsi untuk mengangkut oksigen dalam darah ke semua sel tubuh. Kemudian ada leukosit atau sel darah putih. Jauh lebih sedikit daripada sel darah merah, namun leukosit sangat penting dalam pertahanan tubuh terhadap penyakit. Ada juga hematopoiesis, yaitu pembentukan sel darah atau hematopoiesis terjadi dalam sumsum tulang merah atau jaringan mieloid. Kemudian ada pembentukan sel darah merah. Karena sel darah merah berinti, maka RBC tidak dapat mensintesis protein. Seiring bertambahnya usia, sel darah merah menjadi lebih kaku dan mulai terfragmentasi atau hancur. Sel darah merah yang berkembang membelah berkali-kali dan kemudian mulai mensintesis sejumlah besar hemoglobin. Retikulosit setelah hemoglobin telah cukup terakumulasi, inti dan sebagian besar organel dikeluarkan dan sel runtuh ke dalam. Hasilnya adalah sel darah merah muda. Kemudian ada pembentukan sel darah putih trombosit. Seperti pembentukan eritrosit, pembentukan leukosit dan trombosit distimulasi oleh hormon, faktor perangsang koloni, dan interleukin. Faktor-faktor penstimulasi koloni dan interleukin ini tidak hanya mendorong sumsum tulang merah untuk mengeluarkan leukosit, tetapi juga menyusun pasukan BBC untuk menangkal serangan dengan meningkatkan kemampuan leukosit dewasa untuk melindungi tubuh. Selanjutnya, fisiologi darah. Yang pertama ada hemostasis. Pada proses ini dimulai ketika pembuluh darah rusak dan jaringan ikat di dinding pembuluh darah terpapar oleh darah. Yang pertama itu ada kejang pembuluh darah, respon langsung terhadap cedera pembuluh darah. Dan yang kedua ada sumbat trombosit, yaitu cedera pada lapisan pembuluh darah yang menyebabkan timbulnya kolase serat. Kemudian ada peristiwa koagulasi. Saat terbentuk kolase serat trombosit, pada saat yang sama, jaringan yang terluka akan melepaskan tisu faktor, yang merupakan suatu zat yang memainkan peran penting dalam pembekuan darah. Kemudian, aktivator protombin mengubah protombin yang ada dalam plasma menjadi trombin, yang kemudian bergabung dengan protein fibrinogen yang membentuk jaringan yang dapat memerangkap sel darah merah dan membentuk dasar pengumpalan. Dalam 1 jam, gumpalan mulai menarik diri kembali, memerah serum dari massa, dan menarik tepi pembuluh darah yang pecah lebih dekat satu sama lain. Kemudian, ada pengelompokan darah manusia.
Meskipun transfusi darah lengkap dapat menyelamatkan nyawa, namun setiap orang memiliki golongan yang berbeda-beda. Dan transfusi darah itu sendiri tidak sesuai atau tidak cocok nanti dapat mengakibatkan suatu hal yang fatal. Yang pertama ada antigen. Antigen itu adalah zat yang diakui tubuh sebagai benda asing. Antigen merangsang sistem kekebalan untuk melepaskan antibodi atau menggunakan cara lain untuk meningkatkan pertahanan terhadapnya. Kemudian ada antibodi atau protein RBC. Satu orang itu akan dianggap sebagai asing jika ditransfusikan ke orang lain. Dengan antigen RBC yang berbeda atau pengenal adalah antibodi yang terdapat dalam plasma yang melekat pada sel darah merah yang mengandung antigen permukaan yang berbeda dari pada sel darah merah pasien, yaitu sang penerima darah. Kemudian ada aglutinasi, yaitu mengikat antibodi menyebabkan sel darah merah asing menggumpal. Sebuah fenomena yang disebut aglutinasi ini yang mengarah pada penyumbatan pembuluh darah kecil di seluruh tubuh. Kemudian ada golongan darah ABO. Golongan darah ini didasarkan pada nama dari dua antigen, tipe A atau tipe B, yang diwarisi seseorang. Tidak adanya kedua antigen menghasilkan darah tipe O. Kehadiran kedua antigen mengarah ke tipe AB, dan adanya antigen A dan B menghasilkan darah tipe A atau B. Kemudian ada golongan darah RH. Golongan darah ini dinamakan demikian karena salah satu dari 8 antigen RH awalnya diidentifikasikan pada monyet Reus, kemudian antigen yang sama ditemukan pada manusia. Kebanyakan orang Amerika adalah RH positif, yang berarti bahwa sel darah merah mereka membawa antigen RH tersebut. Kemudian ada antibodi anti-RH. Berbeda dengan antibodi sistem ABO, antibodi ini tidak secara otomatis terbentuk dan terdapat dalam darah individu. Kemudian ada hemolisis. Hemolisis ini tidak terjadi dengan transfusi pertama karena dibutuhkan waktu bagi tubuh untuk bereaksi dan mulai membuat antibodi ini. Kemudian ada sistem respirasi. Pernafasan atau respirasi ini adalah suatu proses mulai dari pengambilan oksigen, di mana pengeluaran karbohidrat hingga penggunaan energi di dalam tubuh manusia itu manusia dalam bernapas itu akan menghirup oksigen dalam udara bebas dan membuang karbon dioksida ke lingkungan. Di mana respirasi dapat dibedakan atas dua jenis. Ada respirasi luar yang merupakan pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida antara darah dan udara, dan respirasi dalam merupakan pertukaran O2 dan CO2 dari aliran darah ke sel-sel tubuh. Sedangkan anatomi dari sistem pernapasan itu pertama ada hidung yang tersusun atas tulang dan tulang rawan hialin, kecuali naris anterior yang dindingnya tersusun atas jaringan ikat fibrosa dan tulang rawan. Kemudian ada alat penghidu yang mengandung epitel olfaktoria bertingkat silindris tanpa sel goblet dengan lamina basal yang tidak jelas. Epitelnya disusun atas 3 jenis sel penyokong, sel basal, dan sel olfaktoris. Kemudian ada sinus pranasal yang merupakan rongga-rongga yang berisi udara yang terdapat dalam tulang tengkorak yang terhubung dengan rongga hidung. Ada 4 sinus, yaitu maxillaris, frontalis, ethmoidalis, dan sphenoidalis. Kemudian ada faring. Faring merupakan lanjutan posteriorir dari rongga mulut. Saluran napas dan makanan menyatu dan menyilang. Pada saat makan, makanan diantarkan ke oesophagus. Pada saat bernapas, udara dihantarkan ke laring. Kemudian ada laring. Laring merupakan organ berongga dengan panjang 42 mm dan diameter 40 mm, terletak antara faring dan trakea. Kemudian ada trakea yang tersusun atas 16-20 cincin tulang rawan.
Celah di antaranya dilapisi oleh jaringan ikat fibroelastik. Struktur trakea terdiri dari tulang rawan, mukosa, epitel bersilia, dan jaringan limfoid dan kelenjarnya. Selanjutnya ada bronkus, yaitu cabang utama trakea yang disebut bronki primer atau bronki utama. Bronki primer bercabang menjadi bronki lobar, sedangkan bronki segmental, bronki submental juga. Kemudian ada struktur bronkus primer yang mirip dengan trakea, hanya cincin berupa lempeng tulang rawan yang tidak teratur. Kemudian ada bronchiolus, di mana terdapat cabang ke-12 hingga 15 bronkus. Tidak mengandung lempeng tulang rawan, tidak mengandung kelenjar submukosa. Kemudian ada bronchiolus respiratorius yang merupakan peralihan bagian konduksi ke bagian respirasi paru. Kemudian ada ductus alveolaris, lanjutan dari bronchiolus yang banyak mengandung alveoli. Kemudian ada alveolus, kantong berdinding sangat tipis pada bronchioli terminalis. Kemudian ada pleura, membran serosa pembungkus paru. Sedangkan fisiologi dari sistem pernapasan ada pertama sistem respirasi, di mana fisiologi ventilasi paru 9, masuk dan keluarnya udara antara atmosfer dan alveoli paru. Pergerakan udara ke dalam dan keluar paru disebabkan oleh pertama ada tekanan pleura, dan ada tekanan alveolus, dan juga ada tekanan transpulmonal. Keduanya ada fisiologi kendali persarafan dan pernafasan. Terdapat dua mekanisme neural terpisah dari pengaturan pernafasan. Yang pertama ada mekanisme yang berperan pada kendali pernafasan volunter, dan yang kedua ada mekanisme yang mengendalikan pernapasan otomatis. Baiklah, selanjutnya ada sistem pencernaan. Sistem pencernaan merupakan saluran dengan panjang yang kurang lebih 9 meter yang dimulai dari mulut, esofagus, lambung, usus, dan anus. Yang secara garis besar berfungsi untuk menerima makanan, mencernanya, menyerap zat-zat gizi, dan juga membuang bagian makanan yang tidak dapat dicerna. Anatomi dari sistem pencernaan ini yang pertama yaitu terdiri dari mulut, tenggorokan atau faring, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Sedangkan fisiologi dari sistem pencernaan ini yaitu sistem pencernaan atau sistem gastrointestinal ini mulai dari mulut sampai anus adalah sistem organ dalam manusia yang berfungsi untuk menerima makanan, mencernanya menjadi zat-zat gizi dan energi, kemudian menyerap zat tersebut, dan juga membuang bagian yang tidak dapat dicerna. Anatomi dan fisiologi sistem pencernaan yaitu yang pertama anatominya mulut dengan fisiologinya yaitu merupakan suatu rongga terbuka tempat masuknya makanan dan air. Bagian dalam dari mulut dilapisi oleh selaput lendir. Pengecapan dirasakan oleh organ perasa yang terdapat di permukaan lidah. Kemudian ada tenggorokan atau faring yang merupakan penghubung antara rongga mulut dan kerongkongan. Di sini terletak persimpangan antara jalan nafas dan jalan makanan. Kemudian ada kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan adalah tabung berotot pada vertebrata yang dilalui sewaktu makanan mengalir dari bagian mulut ke lambung. Selanjutnya ada lambung, yang merupakan organ otot rongga yang besar yang terdiri dari 3 bagian yaitu kardia, fundus, dan antrium. Lambung berfungsi sebagai gudang makanan yang berkontraksi secara ritmik untuk mencampur makanan dengan enzim-enzim. Kemudian ada usus halus atau usus kecil yang merupakan bagian dari saluran pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Selanjutnya ada usus 12 jari. Usus 12 jari ini merupakan bagian dari usus halus yang terletak setelah lambung dan menghubungkannya ke usus kosong atau jejunum. Bagian usus ini merupakan bagian terpendek dari usus halus yang dimulai dari bulbo duodenal dan berakhir di ligamentum treis. Selanjutnya ada usus kosong atau jejunum yang merupakan bagian kedua dari usus halus
halus di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Kemudian ada usus penyerapan, di mana usus penyerapan ini merupakan bagian terakhir dari usus halus pada sistem pencernaan manusia yang memiliki panjang sekitar 2 hingga 4 meter dan terletak setelah duodenum dan jejunum dan dilanjutkan oleh usus buntu. Usus buntu dan selanjutnya ada usus besar. Usus besar atau kolon adalah bagian usus antara usus buntu dan rektum. Fungsi utama organ ini adalah menyerap air dan feses. Dan yang terakhir, rektum dan anus, di mana fisiologinya yaitu rektum adalah sebuah ruangan yang berawal dari ujung usus besar dan berakhir di anus. Organ ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses. Sedangkan anus merupakan lubang di ujung saluran pencernaan di mana bahan limbah keluar dari tubuh. Itu saja penjelasan mengenai 3 sistem anatomi dan fisiologinya dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.